أجمعين والتابعين والتابعين سنة ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mulbatun arwahi masyayikhina min masyarikal ila magharibiha min yaminiha ila shimalih mamar mai mahanafi maliki imam syafi'i ahmad hanbal wa sebelum kedua sarahun sunnah furuhim wa israrihim anwarihim ulumi manafahatihim fid dunya wal akhirah wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allahyan ila ruh Assalamualaikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Usulan tabu kami qiraatil kitab mirahil labi tafsir kali Syekh Nawawi Bantani Muhammad bin Umar bin Ali bin Rabi umal kitab al-fawaidur rahmaniyah fi maqaidin ramadaniyah lil habib Muhammad bin Abdullah Haddar bin Yatul Hajatana Qudatana Surasudurana wa sumurana fi dinil akhirah wa iftah lana futura bin masyaallah kita qabuta makulisul ala nur rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad
nawaitu wa ta'alim wa tadakkur tadkir wa nafal intifa wal ifada wa istifadah wal hasalata masiki kitabillah sunnah rasul bi gawna min amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal ma'rifah dalam qal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Si ceritanya Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam. Calonnya hari ini selesai Nabi Khidir Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lam aqul innaka tastati'u ma sabra. Qala Musa, berkata Nabi Musa, la tu'akhidni bima nasitu. Ay bima taraktu min wasiyatika awwala marra wa auhada min tawriyah wa ihamil khilaf. Murad wayattaqi Musa bihil kadhiba ma tawassuli ilal ghardi wa huwa bastu uzrihi fil inkar. Wal murad biha nasiyahu syai'un akhar ghairul wasiyati lakinahu awham annahu mansiyatu. Jadi di sini bilang bahwa lupanya Nabi Isa itu bukannya Nabi Isa pengen berbohong, enggak. Tapi murni ketidakmampuan Nabi Musa akan akan mencerna apa yang dilakukan Nabi Khidir itu tuh. Dan saking besarnya kemauan Nabi Musa terhadap amar ma'ruf nahi munkar tuh. La turhikni min amri usra tuh. Ay la tukallifni masyaqqatan fi amri suhbati iyyaka. Nabi Musa memohon dengan Nabi Khidir, jangan nguji aku dong dengan sesuatu yang sangat sulit, kata Nabi Musa. Fi amri suhbati iyyaka. Faqabilal Khidir. Maka Nabi Khidir menerima maafnya Nabi Musa. Atau uzurnya Nabi Musa. Di sini yang bisa menunjukkan kepada kita kalau kita sebagai guru ketika anak didiknya melakukan suatu kesalahan atau melakukan sesuatu kesalahan yang sangat besar misalkan, itu itu harus layaknya diampuni. Nabi Khidir aja ngasih kesempatan 3 kali. Jadi kita seyogianya sebagai umat Nabi harus lebih dari 3 kali. Tapi jarang kalau yang kalau di pesantren salaf yang benar-benar kiai itu ataupun yang ulama benar-benar itu ketika menghadapi muridnya yang sangat nakal, mereka jarang menghukum itu. Tapi dengan dengan malah mendidiknya tuh. Dengan pendidikan yang lain dari murid-murid yang lain nanti. Uzra Musa fa kharaja min safina. Setelah dari yang perahu tadi tuh, yang mana kemarin perahunya dibolong-bolongin sama Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa enggak terima dengan hal itu. Fantolaqo hatta izalaqiya gulaman. Lalu yang kedua ini pergi Nabi Musa Nabi Khidir ke suatu tempat, bertemu anak kecil. Baina qaryataini lam yablug hanas. Yal abma usrati sibyan. Yang mana anak ini belum bisa mencapai dosa, pengen melakukan dosa tuh. Hanas itu dosa. Berarti yaitu belum balik, belum taklif, belum mukalaf. Mukalafnya aja belum, apalagi balik gitu. Kan kalau mukalaf itu bisa cebok sendiri atau bisa makan sendiri itu mukalaf. Atau bisa tahu yang mana kanan, yang mana kiri itu mukalaf. Berarti ini benar-benar anak kecil tuh. Dia lagi main mau seperti sibian, dia bersama bocah-bocah yang lain. Karena wadiul wajhi tuh.
sosoknya ganteng, tuh. Anaknya ini lucu, putih. Ismuhu Khaisur, namanya Khaisur. Fa akhadahul Khidir, lalu diambil sama Nabi Khidir alaihissalam. Fa qatalahu, lalu apa, dibunuh sama Nabi Khidir tuh. Bizabhihi muttajian bisikin au bi fatli unukihi. Waduh. Oleh cuma dua. Cara bunuh gimana? Yang pertama dengan apa? Dengan pisau Nabi Khidir tuh. Dicelentangin itu anak, digorok. Waduh. Atau apa? Di fatli unukihi. Dipelintir tuh. Lehernya dipelintir. Tak. Kretek abal-abal, jadi langsung mati. Waduh. Gimana coba? Ada orang ambil anak kecil, tahu-tahu strike langsung dibunuh. Orang pasti kaget. Kalau secara johir apa? Berarti apa? Seakan-akan Nabi Khidir ini orang jahat kan gitu. Kalau johir kan? Kola langsung benar Nabi Musa ngomong ke Nabi Khidir. Aqatal ta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kata Nabi Musa, apakah engkau ngebunuh nafsan zakiyah? Jadi nafsan zakiyah itu yang masih bersih, jiwa yang masih bersih. Apakah kamu membunuh jiwa yang masih bersih tuh? Bari'atan minaz dzunub, yang bebas dari dosa. Bigori nafsin, ay bigori qatli nafsi hurmatin, ay bigori qatli nafsi muharramat itu. Yang mana itu sejatinya kamu nggak boleh ngebunuh tadi. Jadi nggak punya hak. Kalau dari pandangannya Nabi Musa, Nabi Khidir nggak punya hak untuk membunuh anak kecil ini. Kalau anak kecilnya mau berbuat zolim yang sangat besar seperti membunuh dan lain-lain, baru kamu punya hak tuh. Yaitu apa? Qatun bi ghairi hak kalau kata kita. Membunuh tanpa hak. Itu menurut Nabi Musa alaihissalam. Laqad ji'ta syai'an nukra tuh. Laqad fa'alta fi'lan munkaron tuh. Kamu telah melakukan suatu apa kesalahan yang besar, kata Nabi Musa tuh. Qala al-Khidir, maka berkata Nabi Khidir, alam aqul laka, kan udah saya bilang kamu itu ya Musa, wahai Nabi Musa, zadul Khidir laka huna takri'an li Musa wa tahamil fil qata tuh. Takri'an kalau kita menyindir tuh. Menyindir Nabi Musa bahwa apa, Nabi Musa ini masih yang sama seperti tadi, enggak kuat atau tidak sabar. Inna kalantas tatia ma'iya sobro. Kau enggak mampu bakal bersabar denganku. Kila in yusa kana yaqulu li Musa, ya Nabi Allah, udhkur al-ahdal ladzi anta alaih. Di suatu qaul yang mengatakan bahwa Yusa bin Nun ngikut sama Nabi Musa bersama Nabi Khidir, itu apa? Yusa sampai memperingati Nabi Musa alaihissalam atau gurunya ini dengan apa, bilang, ya Nabi Allah Musa tuh, ingat perkataanmu yang awal kepada Nabi Khidir alaihissalam tuh. Ingat perkataanmu yang awal kepada Nabi Khidir alaihissalam apa? Satajiyuni insyaallahu sabiron wala a'silaka amro tuh. Jadi apa? Saya apa bakal sabar tuh, kata Nabi Musa. Nabi Musa berjanji bakal sabar kepada Nabi Khidir tuh. Tapi ini udah dua kali Nabi Musa apa? Nabi Musa enggak sabar tuh. Baru tuh setelah diperingatin sama apa muridnya Yusa bin Nun, Nabi Musa kembali ingat tuh. Qala Musa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusaibni itu. Nah, Nabi Musa sendiri yang ngasih syarat tuh. Berarti apa? Ini ikrar dari muridnya sendiri. Seandainya Nabi Musa nggak ngomong ini, sebenarnya apa? Sebenarnya diizinin terus sama Nabi Khidir untuk mengikuti Nabi Khidir tuh. Misalkan kalau Nabi Musa nggak sabar lagi untuk yang ketiga kali kan, ini kalau Nabi Musa nggak ngomong yang ini, itu bakal diizinin terus sama Nabi Khidir untuk mengikutinya tuh. Tapi Nabi Musa sendiri yang bikin syarat. In sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusaibni itu. Kalau seandainya saya begitu lagi, protes lagi ya Nabi Khidir katanya. Kalau yang ketiga kalinya saya protes lagi, fala tusaibni itu. Ya udah, saya jangan apa larang aku untuk mengikuti kamu tuh. Aila tajalni sohibaka tuh. Fakuria la tushibni bidomita waskuni sot tuh. Jadi ada yang bacanya wala fala tusohibni, ada yang bacanya fala tushibni tuh.
Qad balagta min ladunni uzra. Ai qad wajadta min qabli uzran haitsu khalaqaka salah sama rotu. Ini kenapa Nabi Musa begitu? Bukan Nabi Musanya percaya diri, enggak, tapi Nabi Musanya malah tahu diri. Nabi Musa ini tahu diri dan malu. Protes 3 kali tuh ke guru. Nabi Musa malu, makanya kalau sampai saya seperti 3 kali, udah saya nggak layak lagi ngikutin kamu. Sama Rut wa qara Nafi wa Abu Bakar wa an Asim fi ba'di riwayat bi takhfifin nun wa damiddal tuh. Min ladunni uzra. Kan kita bacanya qad balagtu min ladunni uzra. Min laduni. Ada yang bacanya min laduni uzra. Dari riwayat an Asim wa sukunidal tuh. Bidomil lam wa sukunidal tuh. Min ludun min ludni uzra. Qad balagtu min ludni uzra. Ada 3. Ini qiraat Asim semua. Asim kan bawahnya ntar Imam Hafiz. Jadi Imam Asim punya murid banyak, salah satu Imam Hafiz. Imam Hafiz bacanya Falatus Hibni, lalu murid yang lainnya ada yang baca Falatus Hibni. Yang itu lagi Yang tadi Miladunni, Imam Hafiz bacanya Miladunni. Lalu muridnya yang lain ada yang bacanya Miladuni, nun enggak pakai tasdid. Ada lagi yang bacanya Miludni, min ludni uzro. Artinya sama semua. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, riwayat Nabi SAW annahu qala, bahwa beliau bersabda, rahimahullahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Istahya, beliau ini malu ketika beliau salah 3 kali. Zalika walau la bisa ma sahibihi, seandainya Nabi Musa tetap bersama Nabi Khidir, la absara ajabal aajib. Nabi Musa bakal Allah perlihatkan sesuatu yang lebih ajib lagi, yang lebih enggak masuk akal lagi nantinya. Lebih banyak yang lebih enggak masuk akal dari 3 perkara ini tuh. Fantolaqo hatta iza ataya ahla qaryatin istat ama ahlaha tuh. Lalu bergerak lagi nih Nabi Musa, Nabi Khidir tuh ke suatu tempat atau ke suatu wilayah tuh. Ba'dal ghurub, ketika sudah gelap, fi lailatin baridatin mumtiratin tuh, di malam yang sangat dingin beserta hujan yang sangat kencang. Di mana itu? Wahia Antiokhiyah au Afrika, antara Antiok ataupun Afrika, Afrika Utara. Antiok itu Libanon Utara. Antiok tuh kota zaman dulu tuh, perbatasan antara Libanon sama Turki. Antiok tuh. Kalau dikasih garis lurus sampai ke Siprus tuh, nyebrang Siprus. Dia Antiok, Tapsus, pokoknya kota-kota perang salib tuh. Antiok, Tapsus, apa lagi ya? Ya Allah. Ibu kotanya Libanon? Beirut. Nah, Beirut, terus Antiok, Tapsus tuh. Situ semua. Nah, ini nyampe di Antiokhiyah atau Antiok di Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Istat ama ahlaha. Mereka berdua meminta makan. Kan udah perjalanan jauh tuh. Min ahlihal khub tuh. Min ahliha al khubza ala sabilid diyafah tuh. Kepada orang situnya tuh. Penduduk situnya minta makan, minta roti ala sabilid diyafah, karena mereka ini tamu tuh. Fa iqdamul jai alal istid'am amrun mubahun tuh. Fi kulli syara'i itu. Bal rubbama wajib zalika inda khaufid darar syadid. Jadi
salah satu kata Nabi Muhammad SAW, perkara mubah itu ketika apa? Ada orang lapar, orang yang sangat lapar meminta makan kepada yang lain, itu amrun mubahun, itu dibolehkan. Fi kulli syara'i, di setiap syariat. Baru bama wajib zalika inda khaufid darari syadid. Bahkan seandainya kalau dia nggak makan bakal apa? Mendapatkan madorot yang sangat besar tuh. Misalkan jadi sakit segala macam, itu apa? Itu disunain minta malah. Tapi dengan syarat kalau dia ini apa? Kalau dia ini dipakainya untuk ibadah tuh. Ya, walaupun itu urusannya Allah SWT tuh. Berarti apa? Ya kalau kita yang zohiriyahnya, ya seandainya kita ngelihat orang minta-minta yang benar-benar apa butuh makan kan kelihatan tuh. Orang yang benar-benar butuh makan apa yang kagak butuh makan tuh. Kelihatan gimana lemesnya apa gimana tuh. Itu apa? Kita ya sunnah untuk ngasih mereka tuh. Dan mereka pun minta kalau udah terlalu letih tuh, sabili diafah, karena mereka ini tamu dan mereka itu kan termasuk sabilillah tuh. Nabi Musa dan Nabi Khidir termasuk sabilillah. Karena apa? Orang yang melakukan perjalanan jauh tuh. Apalagi mereka ini lagi menuntut ilmu tuh. Nabi Musa-nya tuh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala at'amtuhu imratan min ahli barbaroh bada antolabah minar rijal tuh. Walam yat'amuhuma pada auli nisaihim wala ana rijalahum fa qaulu ta'ala tuh. Jadi Abi Hurairah tuh berkata bahwa aku memberikan makan dua orang dari perempuan min ahli barbaroh tuh. Setelah mereka meminta tuh, dari beberapa laki-laki sebelum aku, tapi nggak dikasih makan sama laki-laki tersebut pada auli nisaihim tuh. Maka aku memanggil ini perempuan-perempuan ini untuk aku kasih makan, wala ana rijalahum tuh. Dan perempuan-perempuan ini melaknat mereka yang si laki-laki yang tidak ngasih mereka makan tuh, padahal mereka mampu untuk ngasih makan tuh. Makanya kita hati-hati tuh. Hati-hati sama walaupun gimana ya, kadang serba salah juga misalnya tukang minta-minta. Kita kan nggak tahu tuh. Mungkin dari salah satu dari mereka ada yang benar-benar butuh, ada yang pura-pura kan gitu. Jangan gara-gara kita ketemu yang satu orang yang pura-pura jadi tukang minta-minta, gara-gara itu kita udah ogah ngasih sedekah ke tukang minta-minta yang lain. Jangan tuh. Kenapa? Karena yang gituannya bukan urusan kita tuh. Justru kalau kita ngelihat tahu alasan dia pura-pura atau dia nggak pura-pura, lah justru ntar lama-lama kita pakai pamrih, pakai alasan kita ngasih. Padahal sejatinya kalau sedekah itu nggak pakai alasan. Mau dia kaya, mau dia miskin, karena niat kita udah sedekah, udah selesai. Allah kan ngelihat dari niat kita, niatnya apa sedekah, ya udah. Mau dikasih ke orang miskin atau orang kaya, nggak ada urusan. Justru itu yang urusannya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu udah urusan prerogatifnya Allah tuh. Kita sebagai makhluk tahu saya ikut campur. Wah, ente disiksa. Ngapain tuh? Kita bukan panitia surga, bukan panitia akhirat. Ngapain kita ribet-ribet tuh? Itu udah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Kita tinggal itu. Niat kita benerin di sedekahnya tuh. Kecuali kita tahu banget ini orang kenal banget nih. Wah, ini orang rumahnya di sini nih. Dia pura-pura nih jadi kang minta-minta. Ya udah. Kalau kita benar-benar tahu. Kalau cuma so tahu ya jangan. Biarin aja tuh. Kalau kita punya ya kita kasih, kalau enggak ya udah.
Faqaul ta'ala, firman Allah yang istama jawabu iza au sifatun liqoryatin tuh. Menjadi jawabnya iza yang pertama atau menjadi sifat untuk qaryah. Ahla qaryatin istat'ama ahlaha tuh. Fa abau ayyudhifuma. Tapi mereka menolak untuk memberikan apa? Memberikan Nabi Musa dan Nabi Khidir roti atau makanan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu ahlu qaryatin la aman tuh. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dulu penduduknya itu la aman, pelit. Tuh, la aman tuh. Apa ya kalau apa bahasa kita? Jadi apa? Ada bakhil, ada namanya hiris, ada yang namanya laim. Kalau bakhil ini pelit ke orang, tapi nggak terlalu pelit sama diri sendiri. Kalau hiris itu, hiris lebih, syuh itu, syahun atau syahih, itu pelit ke orang, pelit ke diri sendiri. Pokoknya tingkatan paling atas perpelitan itu syuh. Tuh. Nah yang paling tengah ini laim. Tuh. Laim ini pelit ke orang. Tuh. Tapi kalau ada satu maksud untuk orang tersebut, dia nggak jadi pelit. Tuh. Maksudnya punya keuntungan. Tuh. Jadi misalkan nih kalau orang deh, seandainya gue ngasih lo roti, misalkan dia ngomong ke Nabi Musa sama Khidir, seandainya gue ngasih lo roti, lo bakal gue ngasih apaan ke gue gitu. Nah itu apa? Itu namanya laim. Pelit, sejati dia pelit ke orang lain. Tapi kalau orang lainnya ada feedbacknya ke dia, nggak jadi pelit. Tuh, itu namanya laim. Kalau suh, wah itu udah parah. Pelit ke orang, pelit ke diri sendiri. Dan saya wah pengen jajan, nggak jadi, wah itu. Ini, ntar masih ada promah misalkan. Udah nggak makan 2 hari, saya ada promah 3 biji, makan promah, betul, wah itu. Puasa lagi. Gitu. Besoknya pengen buka, udah mati duluan. Wah, 3 hari nggak makan. Gara-gara apa? Ngumpulin duit misalkan. Saking itunya apa? Saking pelitnya sama diri sendiri. Itu namanya syuh. Nah ini apa? Ini enggak dikasih. Qajada fiha jidaron yuridu ayan qadda fa aqamah tuh. Jadi di desa itu ada rumah yang udah pengen rubuh tuh, atau bangunan pengen rubuh tuh, yuridu ayan qadda. Udah pengen rubuh tuh. Ya apa? Ya keribu sukut minas sukut wa kana irtifahu mi'atu zira. Tinggi bangunan itu atau tinggi rumah itu 100 ziro. Ini berarti 50 meter ya. Wa yarduhu lebarnya khamsuna ziro. Lebarnya 25 meter. Ini orang kaya ini. Wa imtidaduhu ala jidar tuh ma'ilan. Taduhu wajhil ard khamsuna ziro. Imtidad itu apa? Kalau kata kita luas seluruhnya itu 500 ziro. Yaitu 250 meter. 250 meter persegi. Lumayan. Ini kayak apa? Orang kaya ini. Faqamahu. Lalu dibenerin sama Nabi Khidir tuh. Rafaul Khidir biadihi fastaqoma au masahu biadihi fastawa au hadamahu tsumma banahu. Jadi ini ada 3 kaulnya, ceritanya. Yang 2 ini dengan mukjizat Nabi Khidir, yaitu apa? Itu bangunan disentuh sama Nabi Khidir, dielus sama Nabi Khidir, langsung langsung sembuh. Sembuh apa? Bangunannya langsung baik lagi, tuh. Nggak jadi rubuh. Ada yang dengan apa? Dengan kalau kata kita tanpa mukjizat, Nabi Khidir robohin dulu, habis itu Nabi Khidir bangun kembali. Tuh. Ya Allah alam yang mana tuh. Ya pokoknya yang pasti pokoknya Nabi Khidir benerin lagi tuh. Itu sih rumahnya tuh. Qala Musa, lalu berkata Nabi Musa setelah Nabi Khidir benerin itu rumah, lau syi'ta latakhota alaihi ajro tuh. Kalau kamu mau ya Nabi Khidir latakhota alaihi ajro tuh. Engkau boleh minta apa? Minta imbalan dari apa? Dari amalmu itu, dari kerjaanmu itu tadi tuh. Sorry ila tahsilil mat'um, supaya apa?
supaya mereka bisa ngasih kita makanan tuh. Wa tahsil apa sairil muhimmat tuh. Aikana yang bagi la kata khuda minhum ja'lan ala fi'lika litaksirihim tuh. Atau apa? Maksud dari Nabi Musa gini, kamu berhak Nabi Khidir apa minta upah sama mereka atau minta duit buat apa dari mereka. Kenapa ya? Karena mereka pelit. Mereka pelit gara-gara apa? Enggak kita kasih makan pas kita jadi tamu mereka tuh. Dan sekarang kita udah benerin apa bangunan punya mereka. Tuh. Harusnya tuh mereka pengasih kita imbalan tuh. Taksirim fina ma'a hajatina wa laysa lana fi islahil jidar faidah. Padahal apa? Kita nggak ada urusannya untuk ngebetulin apa rumah mereka tuh. Padahal kita nggak punya urusan untuk ngebetulin rumah mereka. Harusnya mereka sadar dan terima kasih sama kita tuh. Wa huwa min fudulil amal tuh. Fudul amal tuh maksudnya apa ya? Kurang kerjaan gitu. Apa? Nyari-nyari kerjaan tuh fudul tuh. Makanya kalau fudul doang, kalau misalnya kita lagi ngomong, kalam fadi atau kalam fudul loh gitu. Itu berarti apa? Omong kosong gitu. Tapi kalau di fudul amal apa? Ini namanya cari-cari kerjaan atau apa? Apa ya, kalau kurang kerjaan, kalau orang Betawi kan ya kurang kerjaan loh. Ada aja gitu. Nyari kerjaan aja gitu. Soalnya apa ya? Karena Nabi Musa nggak tahu apa alasannya Nabi Khidir berbuat itu. Orian Nabi SAW diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW annahu qala kanatil ula min Musa nusyanan wal usta syarton wasalisa amdan. Dari Nabi bahwa ketika ceritain Nabi Musa bahwa pertama kali Nabi Musa itu murni tidak murni nggak paham akhirnya protes sama Nabi Khidir. Yang kedua syarton itu apa? Syarat. Kenapa dibilangnya syarat? Karena apa? Karena Nabi Musa nggak terimanya ini yang dibunuh anak kecil yang belum tahu dosa tuh. Ini yang dibunuh anak kecil yang belum tahu dosa. Yang ketiganya amdan tuh. Yang ketiganya sengaja Nabi Musa protes. Kenapa? Karena udah jengkel. Karena dari apa? Dari pas datang aja udah nggak disambut dengan baik. Ini malah kita ngebantu mereka tuh. Nah makanya apa? Kalau di Bani Israel syariatnya gitu. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas dengan jahat tuh. Jadi ketika Nabi Musa ngelihat orang-orang itu tidak welcome, makanya dalam syariat Bani Israel itu mereka nggak ada hak untuk mendapat kebaikan tuh. Tapi Nabi Khidir malah dibenerin rumahnya tuh. Makanya apa itu? Sengaja Nabi Musa protes di situ. Ila bi tafsir hadil ayah tu al-qatil Musa mal Khidir annaha hujjatun ala Musa wa atabun alaihi wa zalika annahu lamma ankara harqu safina nudiya ya Musa aina kana tadbiruka tu. Ada wa anta. Nah, ini sini ada periwayatan lagi bahwa ketika Nabi Musa protes pada saat Nabi Khidir ngebolongin perahu, nudiya ya Musa, itu ada suara dari langit tuh. Seperti apa? Seperti ngebilangin Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, aina kana tadbiruka hadza wa anta fit tabut tuh. Matruhan fil yammi tuh. Yang mana ketika itu apa? Ketika itu si Bani Israilnya ini yang pengen menjemput kitabnya, kitab Taurat tuh kan disasarin sama Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun itu. Sasarin selama 40 tahun. Kenapa ya? Karena itu. Karena mereka ngebangkang tuh. Dan Nabi Musa ketika mereka ngebangkang dan Allah matiin semuanya, Nabi Musa pengennya apa? Mereka dihidupkan kembali itu.
yang sejatinya mereka udah nggak layak hidup tuh. Makanya dibalas tuh. Ketika Nabi Musa ngasih protes bahwa kenapa ini perahu dibolongin? Kesian yang punya gitu. Kesian yang punya tuh. Dalam arti kalau secara nggak langsung gini nanya, lah kalau gitu dulu lo ngapain tuh? Ngapain ini dihidupin lagi tuh? Padahal ini udah pembangkang. Ini 40 orang ini udah pembangkang, ngapain dihidupin lagi? Gitu. Tuh. Dengan apa? Dengan tadbir yang sama tuh. Lalu apa? Diamlah Nabi Musa. Falamma ankara amru gulam, tatkala Nabi Musa protes juga tentang apa yang anak kecil yang dibunuh sama Nabi Khidir. Faqilalahu, maka ada lagi ngomong ke Nabi Musa, aina inkaruka hada min waqzika lil kitbi tuh. Wa qadoika alaih. Nah, kenapa tuh katanya? Kenapa ini Nabi Khidir ngebunuh anak kecil yang belum punya dosa tuh? Dibalas lagi. Lalu dulu ngapain kamu? Pas kamu apa? Ini apa? Ada 2 orang yang berselisih tuh. Ada 2 orang yang berselisih tuh. Tapi apa? Kamu singkirin. Maksudnya kamu apa yang jauhin bukan Bani Israilnya. Bukan dua-duanya begini. Tapi yang kamu ituin apa yang Kiptinya tuh, orang Kiptinya, orang Mesirnya tuh. Jadi ada Bani Israil berseteru sama orang Kipti, berantem di pasar tuh. Apa yang Nabi Musa lakuin itu supaya mereka nggak berantem, misahin. Tapi misahinnya apa? Bani Israil dipegang sama Nabi Musa, orang Kiptinya diginiin tuh. Sana menjauh, suruh menjauh. Tapi ketika disuruh menjauhnya itu kena pipinya si orang Kipti, akhirnya mental sampai mati. Tuh. Dan gara-gara itu mati. Itu yang dibelanya, Bani Israil yang dibelanya, malah nyalain Nabi Musa. Oh yulu tuh. Ente ngebunuh orang gitu. Kalau kata kita songong banget, udah kita bela, malah dia ngojokin kita tuh. Itu apa? Itu Nabi Musa takut. Akhirnya apa? Uzlah, keluar kota tuh. Takut apa? Takut karena udah diperingatin sama orang di situ bahwa orang banyak yang nyari kamu. Kayaknya kamu pengen ditangkap dan diadili nantinya tuh. Akhirnya Nabi Musa takut. Akhirnya apa? Kabur kan? Kabur ke luar kota. Nah di itu ketika Nabi Musa protes sama Nabi Khidir, kenapa ini anak kecil belum punya dosa dibunuh tuh? Seakan-akan dibahas lagi. Lah kenapa dulu kamu ngebunuh orang Kipti tuh? Padahal dia berseterunya sama Bani Israil, bukan sama kamu. Wah tuh. Diam lagi Nabi Musa. Tuh. Lalu yang terakhir tuh. Falaman karaika matal jidar nudia aina hada min raf'ikal hajar hajar bi'ir libanati Syu'aib tuh. Duna ajrin. Wah, itu kan gitu. Ketika Nabi Musa protes, kenapa Nabi Khidir udah benerin rumah, bukan minta itunya upahnya, malah ini kagak minta upah gitu. Dituin lagi Nabi Musa. Lalu kamu dulu gimana? Ketika kamu ngebantuin 2 perempuan tuh, yaitu putrinya Nabi Syu'aib tuh, tanpa imbalan. Nah, tuh. Diam lagi Nabi Musa tuh. Oh iya tuh. Jadi secara nggak langsung seakan-akan Nabi Musa tuh pernah ngelakuin hal yang sama seperti Nabi Khidir gitu. Bahwa apa? Ada beberapa segala amal kebaikan yang nggak butuh alasan. Ada nanti di saat kitanya ada amal perbuatan baik kita itu yang nggak butuh alasan. Kenapa sih kita melakukan itu? Kadang ada nanti kita nggak butuh alasan untuk melakukan kebaikan tadi itu. Seperti halnya Nabi Khidir alaihissalam tuh. Biar apa? Biar waktu yang ngejawab. Ada yang kayak begitu ada. Qala langsung disebut sama Nabi Khidir kepada Nabi Musa, hadza firaqu baini wa bainik tuh. Ini bedanya aku sama kamu tuh. Ingkar utar kulijab tuh. Sa'u anabiuka bi ta'wili malam tastati alaihi sabra tuh. Aku bakal ngasih tahu kamu tuh. Apa sih alasannya tuh?
sesuatu yang kamu nggak bisa sabar ini itu. Sin lil ta'kid istiqbal ada tanbih itu asarul wajhi lam tasbir, yang nggak bisa sabar atasnya atau hikmah di dalamnya. 3 perkara ini itu. Lalu disebutin mana Nabi Khidir amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri ay fayu'abiru bin nas mu'ajirina li safina li hamlil amti'ah wa nahwiha. Yang mana kalau si perahu ini yang aku bolongin itu punyanya orang miskin, fakir miskin tuh. Ya maluna fil bahri, yang mana mereka ini punya kerjaan di laut yaitu menjadi nelayan. Ya abiruna bin nasi muajirina li safina tuh. Yang mana mereka diberikan upah untuk untuk perahunya lihamlil amtiati, karena karena membawa barang-barang orang. Jadi ini bisa buat buat ikan juga, bisa buat penumpang juga tuh. Karena li usrati ikhwatin minal masakin. Ini 10 saudara bersaudara. Warisuha min abihim. Yang mana perahu ini sebagai warisan dari orang tuanya untuk mereka nih 10 orang. Khamsatun zamna wa khamsatun ya'maluna fil bahri itu. Yang 5 ini kerja di laut, yang 5 ini ngetem di di pelabuhan tuh. Oh, zamna ini kayak itu kalau orang pelabuhan apa sih namanya? Yang nerima kapal, orang markirin kapal tuh. Yang markirinnya yang ngiket jala namanya kalau perahu kalau pengen berhenti jangkar tuh. Naikin jangkar segala macam itu tuh jamnanya. Jadi 5 saudaranya di darat, 5 saudaranya di laut. Famal ummal minhum fahadahum kana majzuman. Adapun yang di laut itu 5 orangnya ini, semua ada punya cacatnya tuh. Yang pertama kana majzuman tuh. Jadi jazm. Kok jazm itu salah satu ada yang anggota badannya nggak lengkap, majzuman tuh. Wasani kana akwar, yang kedua matanya nggak ngelihat sebelah. Wasalis kana a'raj. A'raj lupa. Pokoknya cacat juga lah. Warrobi kana adar tuh. Adar kalau nggak salah buta warna adar tuh. Wal khomis kana mahmuman tuh. Yang kelima ini punya penyakit panas terus. Yang kelima punya penyakit panas terus, latan kotian hulhuma dahar huluh tuh. Jadi dia panas terus tuh. Jadi nggak bisa kerja keras. Jadi kalau udah rada capek, udah penyakitnya kambuh panasnya tuh. Mahmuman tuh, latan kotian hulhuma dahar tuh. Jadi kesian banget ini. Kita ngeliat bocah aja panas tinggi sehari stres, lah ini panas terus tuh. Jadi masing-masing punya kecacatannya tuh. Wa huwa asgharuhum, yang paling kecil tuh. Wal khamsul ladzi la yatikunal amal tuh. Lalu ada 5 yang enggak kerja di lautnya tuh. Yang emang mereka ditempatin di darat karena mereka nggak bisa di laut karena kecacatan mereka. Apa itu? Siapa aja? Akma, ada yang buta, ada yang asom tuh, ada yang ahros. Asom ada yang tuli, ada yang ahros nggak bisa ngomong. Wa maq'at wa majnun tuh. Maq'at ini kalau nggak salah powernya kecil, badannya kecil gitu. Wa majnun dan gila. Ini harus kerja sama ini. Orang satu buta, yang satu kagak bisa ngomong, yang satu nggak bisa denger. Ini bingung nih kalau sendiri. Yang satu gila, ini yang gila gimana disuruh kerja ini? Berarti yang gila ditaliin mungkin tuh sama yang makat tuh, supaya nggak kabur tuh. Tapi karena mereka nih saling menyayangi mungkin ya. Karena nih mereka saling menyayangi itu, jadi
Jadi terus ini namanya saudaraan tuh 10 orang tuh. Berarti mereka saling melengkapi itu. Makanya Nabi Khidir sampai diwahyukan sama Allah untuk menolong mereka. Berarti apa? Ini 10 ini berarti orang-orang soleh. Sampai apa? Nabi Khidir dikasih wahyu untuk menolong mereka tuh dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Alladzi amaluna fihi ma bainal Faris wa Rum. Ini lokasinya antara Persia sama Romawi. Jadi di situ berarti di dekat Pulau Siprus. Dekat Pulau Siprus tuh. Faratu an aibaha tuh. Maka aku disuruh apa buat apa untuk ngeblongin itu. Wakana warahum ay amamahum kama qarabi Ibn Abbas malikun ay kafir. Di situ ada penguasanya yang zolim. Kafir ismuhu Hadad bin Badad tuh. Namanya Hadad Badad. Hadad Badad yaitu apa orang Persia. Au Jalande apa Jalunda bin Karkar tuh. Bin Karkar tuh. Karkar tuh. Bin Karkar. Namanya lucu sekali Karkar tuh. Soalnya apa? Kalau apa yang bahasa Persia juga siir-siir itu. Ya robat bat apa tuh? Lupa yang di taklim tuh. Ya robat bat. Jadi pengulangan terus tuh. Kalau bahasa Persia, ya khudzukulla safinatin. Kayak bahasa Madura. Ya khudzukulla safinatin. Ngambil yang mana itu raja zolimnya bakal ngambil perahu yang bagus tuh. Gosba dimaling sama dia supaya nanti bakal dijual tuh. En min ashabiha walam yakun indahum ilmun bihi tuh. Sedangkan si 10 saudara ini nggak tahu tuh. Nggak tahu kalau raja zolimnya itu bakal ngambil perahu mereka tuh. Seandainya kalau Nabi Khidir nggak ngebolongin perahu mereka tuh. Nah, ketika Jawazul Malik itu setelah perahu itu dilewat sama si raja zolim itu karena apa ya? Karena cacat perahunya itu nggak diambil. Aslahuha tuh. Lalu apa? Lalu si saudara-saudara mereka ini yang 10 bersaudara ini ngebetulin kapalnya itu. Wa amal gulam, adapun yang anak kecil itu allazi qatalahu yang aku bunuh kata Nabi Khidir, fakana abawahu mu'minaini ini orang tuanya orang soleh, orang mukmin. Min uzumai tilkal qaryah, termasuk orang terpandang di qaryah tersebut, desa tersebut atau kota tersebut. Ismul ab kazibaro tuh. Kalau bahasa Inggrisnya Kasparo tuh. Kalau di Injil Barnabas Kasparo. Wa ismul ummi ilmu ibunya, nama ibunya Sahwa. Antara Sahwa atau Sehwa tuh. Nama ibunya Sehwa atau Sahwa. Bapaknya Kasbaro, ibunya Sahwa. Ini 2 orang orang terpandang di kotanya dan orang soleh tuh. Qahasina ayyurhiqahuma, maka kami takut ya kata Allah ayyahmilal walidain al-mu'minain tughyanan wa kufra. Gara-gara nih anak ini orang tuanya kebawa jadi jadi kufur tuh. Lima habatihima, karena terlalu cinta orang tuanya kepada ini anak tuh. Wa khafa rabbuka karahatan man khafa su'a akibatil amri yalhiqul walidain maksiatan wa kufran tuh. Nah, ini Tuhanmu tidak suka atau takut gara-gara nih anak orang tuanya jadi kebawa. Kenapa? Karena kalau orang tua udah terlalu sayang banget sama anak, kadang-kadang mereka lupa untuk untuk kalau kata kita mendidiknya. Jadi kadang-kadang benar-benar ngemanjain anak. Saking begitunya sampai sampai rela berbuat dosa orang tuanya untuk untuk memenuhi keinginan si anak tuh. Yang baru-baru yang perpajakan tuh. Wah tuh. Si perpajakan, orang-orang perpajakan tuh, ya kan?
saking pengen anaknya terlihat keren sama orang-orang, apa? Dikasih mau bapaknya apa tuh? Mobil apa tuh? Hummer apa itu? Oh, Rubicon tuh. Sampai pakai plat palsu tuh. Anak bocah dikasih Rubicon tuh. SMA pula tuh. Udah gitu apa coba? Ya, orang tuanya ngasih itu atau apa beliin gituannya dari apa? Dari harta haramnya tuh. Harta yang sejatinya dia nggak boleh ambil kan gitu. Berarti apa? Ini udah kebawa anak. Saking apa? Saking ngemanjain anaknya atau sama istrinya tuh. Istrinya kita bisa lihat juga tuh. Wah tuh. Barangnya itu ngeri-ngeri. Itu kan apa? Gara-gara itu terlalu itu tuh. Kebawa jadinya. Nah, Allah SWT ini nggak mau gara-gara nih anak nanti ini orang tua jadi apa? Jadi begitu. Tuh. Makanya apa? Dengan ilmu gaibnya tuh, dengan ilmu yang tidak diketahui oleh para makhluk, ilhamnya melalui apa? Nabi Khidir alaihissalam untuk ngebunuh nih anak tuh. Supaya apa? Supaya orang tuanya nggak kebawa sama nih anak tuh. Jadi apa ketika udah dibunuh ini mereka sedih tuh. Inna kutila walau baqiyalaka nafihi halakuma tuh. Falyardul abdu biqadaillah. Tapi sejatinya seorang hamba itu harus ridho dengan apa? Dengan takdir yang ditetapkan oleh Tuhannya tuh. Lain kalau qadal mulil mukmin bima yaqra'u khairun lahu. Karena apa? Takdir yang ditentukan oleh Allah kepada orang-orang mukmin ini sejatinya walaupun mereka nggak suka itu sebenarnya baik buat mereka. Karena kita nggak tahu aja kan gitu. Karena Allahu yu'tin nas bima yahtaju bihi. Allah bakal memberikan apa? Manusia atau pada hambanya dengan segala mereka yang mereka butuhkan gitu. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Wakila kana al-gulam rajulan kafirun lafson. Qattalan fi apa? Amin zalika qataluhul qadir karena ismuhu Jaisur tuh. Ini anak kecil ini yang dibunuh Nabi Khidir nantinya kalau apa gedenya itu bakal menjadi apa pemuda yang apa orang kafir lason tuh. Yang apa bener-bener apa lason itu kalau kita melampaui batas wa qatalan dan apa tukang ngebunuh orang tuh. Udah tukang ngebunuh orang, tukang yang ngelampaui batas dalam artian wah tukang mabok, mainin cewek segala macam dan lain itu. Kalau ini gedenya. Makanya ismuhu Jaisur, namanya Jaisur tuh anak kecilnya. Berarti dua ya. Maksudnya tadi namanya siapa? Khoisur ya, pertama Khoisur. Nah, sekarang Jaisur. Ya, biarinlah, Jaisur sama Khoisur. Sigotnya sama, cuma itunya apa hurufnya beda. Jaisur atau Khoisur. Yang pasti ini bukan orang Arab, ini orang Persia. Jaisur. Nama anak yang dibunuh itu. Makanya setelah dibunuh itu orang tuanya ini melahirkan kembali anak perempuan. Tuh nanti itu. Faradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan tuh, solahan tuh. Maka apa? Allah ingin mengganti untuk keduanya tuh khairan minhu yang lebih baik dari anak laki tadi itu zakatan tuh solahan atau haratan yang lebih suci dari apa dari dosa wal akhlak radiah dan perangai yang jelek tuh untuk apa biar bebas dari perangai yang jelek wa aqrabu ruhma tuh ayat atfan bi aboihi dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya atau ausalur rahman bayakuna abarru bihima tuh dan lebih pokoknya birrul walidaini lebih parah lebih bagus ketimbang yang anak laki-laki tadi. Kalau Ibnu Abbas Abdullah bintan tuh berkata Ibnu Abbas bahwa apa Allah mengganti anak perempuan waladat nabiyan yang mana anak perempuan ini nanti melahirkan satu nabi bahwa ladzi kana ba'da Musa yaitu nabi setelah Nabi Musa alladzi qalat lahu bani Israil yang mana berkata apa kepadanya Bani Israel ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah tuh.
utus kepada kami seorang malikan, seorang raja nanti nuqatilu fi sabilillah, yang mana menemani kami untuk berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ismuhu Sam'un, yang mana nanti namanya Nabi Sam'un tuh. Jadi cucu kedua orang tua ini yaitu Nabi Sam'un. Kalau di kita kenalnya Samson gitu. Sam'un tuh. Surah umum. Tapi sebelum Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Wa mal jidar fakana lugulaimin yatimaini itu. Adapun rumah tadi yang dibetulin sama Nabi Khidir untuk 2 anak kecil nanti itu yang yatim. Huma Asrom wa Sorim, namanya Asrom sama Sorim. Surem ya? Asrom Sorim bisa, Surem bisa. Soalnya nama abangnya Asrom. Asrom kan mubalagoh, paling tuh. Yang biasanya kalau dinamain satu mubalagoh, yang satunya tasgir tuh. Surem, seperti kalau Hasan Husain tuh. Hasan mubalagoh, Husain jadi tasgir tuh. Kayak Akil mubalagoh di tasgirnya Ugel gitu. Kayak misalkan lagi mubalagohnya Ali, tasgirnya Alwi tuh. Biasanya gitu, kalau kembar 2 dinamain satu paling atas, paling itu satu. Berarti biasanya Asrom atau Surem, Asrom dan Surem. Ibna Kasyeh wa ummuhuma Dania. Bapaknya namanya Kasyeh, ibunya Dania. Dani, wah kayak lagu Dania, wah. Dania. Fil Madinati, tuh, di kota tersebut, wahyal mu'abbar anha awalan bil qaryah tahkiran lahal risati ahliha. Karena Karena jelek perangai penduduk kota tadi yang pelit tuh. Mu'abbar anha bil Madinah ta'ziman laha min haitsu istimaliha ala hadainil gulamain wa abihima. Karena ini juga sebagai takzim bahwa bahwa Allah SWT ini itu menghargai atau menghormati pemilik bangunan ini itu. Yaitu yang tadi bapak dan ibunya Kasyeh sama Dania, dan kedua anaknya Asrom dan Surem tadi itu. Karena tak tahu kanzun lahuma, yang mana di bawah rumahnya itu ada harta karun itu. Nabi Darda Nabi Sengkola, dari Abi Darda bahwa Nabi SAW bersabda, kana zahaban wa fiddatan tuh. Di bawahnya ada emas dan perak. Rawal Bukhari fi Tarikh wa Tirmidzi wal Hakim wa qila kana lauhan min dahabin maktuban fihi itu. Jadi di bawahnya itu ada satu lagi kaul bahwa di bawahnya ada emas batangan. Emas batangan yang mana di situ tertulis di dalam emas batangan situ ajabat liman yu'min bil qadar kaifa yahzun tuh. Heran buat orang-orang yang mengaku beriman dengan takdir Allah, tapi dia selalu bersedih. Wa ajabat liman yu'minu bir rizqi kaifa yat'ab. Dan heran kepada orang yang merasa beriman dengan dengan rezekinya Allah, tapi mereka merasa capek, merasa letih akan hal tersebut. Wa ajabat, dan heran liman yu'min bil mauti, yang beriman dengan kematian, kaifa yafroju. Selalu selalu menghindari dari kematian. Wa ajabat liman yu'min bil hisab, dan heran yang orang yang mengaku beriman dengan hari penghitungan, hari hisab, kaifa yaghfilu, bagaimana dia bisa lalai dari perintah Allah SWT. Wa ajabat, dan heran liman ya'rifud dunya, bagi orang yang tahu akan dunia, wa taqallubaha, dan tipuan-tipuannya, bi ahliha, dengan dengan isinya semua, kaifa yatma'innu ilaiha, dia bisa tenang dan santai kepada dunia tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tulisan di
apa batangan emas yang ada di bawah apa rumahnya si Asrom sama Surem. Asrom sama Surem tuh. Bapaknya tapi Kaseh ya. Bapaknya Kaseh sama Dania. Wakana abuhuma solehan tuh. Orang tuanya orang soleh, orang baik tuh. Hada yadulala nasolahal aba yufidul inayah bi ahwalil abna tuh. Ini menunjukkan bahwa kesolehan orang tua atau baiknya orang tua itu yufidul inayah. Itu bakal menambah. Kalau kita inayah di sini menambah dalam apa? Pertolongannya itu dalam hal sikap atau outputnya si anak bi ahwalil abna dengan keadaan si anak. Jadi kalau orang tuanya soleh, ini misalkan ada anaknya nakal misalnya, senakal-nakalnya itu anak, kalau orang tuanya soleh itu insya Allah apa ada sepercik ataupun pokoknya beberapa bagian dari dia itu yang bagus. Kayak misalkan gini, kita ketemu ada anak kiai nakalnya minta ampun dari pas kecil misalkan, manjat pohon mangga, terus jailin teman-temannya lah tuh, mutusin kabel listrik misalkan, atau ngilangin sendalnya gurunya, sengaja diputusin sendal gurunya tuh. Itu ngeri dah ngakalnya. Tapi pas ketemu momentum yang Allah takdirkan tuh, ini anak tahu-tahu bisa sadar. Kenapa? Karena doa kedua orang tuanya yang soleh tuh. Makanya itu yufidul inayah. Orang tua yang soleh itu pasti bakal memberikan dampak yang bagus tuh. Bakal memberikan dampak yang bagus kepada kedua anaknya kepada anak-anaknya nanti. Itu. Jadi nggak mungkin nggak memberikan suatu bekas. Pasti ngasih bekas kalau orang soleh. Asarus solihin itu pasti ngasih bekas tuh. Nah itu. Waqatriyan Allah yahfadzu sholih fi sab'atihi itu. Bahkan diriwayatkan bahwa Allah memelihara kalau buat orang-orang soleh itu terhadap 7 turunan nantinya. 7 turunan ke mereka tuh. Berarti kalau dia udah nggak soleh berarti dia keturunan ke 8. Kalau dia udah nggak soleh tuh udah murtad, wah ini kan padahal atasnya ini orang-orang soleh, tanya turunan berapa kamu? 8. Wah, berarti ya udah nggak dapat bekasnya lagi tuh. Ini kan riwayat doang. Anoleh fadul soleh fi sab'atin min zuratihi tuh. 7 turunan dipelihara kalau ada orang solehnya tuh. Faroda ya rabbuka ayabluga suddahuma tuh. Maka Allah berkehendak untuk nanti buat anak-anaknya ini bakal kelihatan itu kansnya itu harta karunnya nanti itu. Wa yastakhrija kanzuma tuh, dan bakal mengeluarkan tuh dari harta karunnya itu min tahtil jidar laula anni aqamtuhu lan qad akhrajal kans. Supaya supaya kalau seandainya ini aku kagak benerin kata Nabi Khidir, itu bakal diambilin orang ini harta karunnya tuh. Minta tiu wadoun bil kuliah tuh. Wadoun bil kuliah. Nanti bakal hilang seluruhnya kalau aku nggak benerin kata Nabi Khidir. Rahmatan mir rabbik tuh. Ini sebagai rahmat dari Allah SWT untuk mereka tuh berdua. Si Asrom sama Surem tuh. Af'ul qamil atau di sini diartikan wahyan mir rabbik. Kalau Ibnu Abbas mengartikan rahmatan di sini wahyan sebagai wahyu. Wahyu dari Allah kepada Nabi Khidir. Atau sebagai rahmat atau sebagai wahyu. Wa ma fa'altuhu min an amri,
Dan tidaklah aku melakukan itu semua an amri dari keinginanku atau ijtihadku tuh. Apa tuh? Zalika ta'wilu malam sati alai sobro tuh. Itu adalah apa? Alasan yang mana engkau nggak bisa sabar atas tersebut. Di sini diriwayatkan bahwa ketika Nabi Musa pengen berpisah sama Nabi Khidir, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Ausini, berwasiatlah kepadaku ya Nabi Khidir, qala la tatlubul ilma lituhaddisa bihi watlubhu lita'mala bihi." Tuh. Kata Nabi Khidir, janganlah kamu mencari ilmu yang mana ilmu itu cuma buat kamu apa? Omongkan kepada orang. Tapi carilah ilmu itu yang mana ilmu itu bakal kamu amalkan kepada orang. Tuh. Jadi jangan kita nyari ilmu cuma untuk apa? Untuk ngomongin ke orang tuh. Kayak apa? Kayak pengen apa? Kayak jadi apa? Kayak Mario Tegar lah gitu. Gimana sih? Apa namanya? Jangan disebut itu mereknya. Apa namanya? Dianya itunya. Kerjaan dia motivator lah gitu. Kan kalau motivator menang baca doang, wah tuh. Udah mengatasi kemiskinan atau mengatasi kemalasan. Kalian harus ini tuh. Padahal dia sendiri belum ngelakuin tuh, ya kayak motivator atau apa? Atau penceramah gitu loh. Makanya Nabi bilang kan saya di zaman adalah umati qalilu fuqahauhum wa kasirun khutobauhum. Nanti datang suatu zaman apa? Tukang ceramahnya banyak, tapi apa? Tukang apa ahli fikihnya sedikit. Kenapa? Karena ahli fikih itu yang mengamalkan apa? Syariat agamanya dan paham betul tuh. Jadi jangan kata Nabi Khidir, jangan kamu nyari ilmu cuma buat ceramah doang, tapi apa? Cari ilmu untuk apa? Untuk kamu amalkan itu tuh. Kayak kadang-kadang ngeri kalau apa? Kalau baca buku tasawuf banyak-banyak, soalnya apa ya itu? Kalau kita nggak bisa ngamalin ya pusing juga. Takut gimana ntar posisi kita ya. Ya bukan kita nggak bisa. Bisa kita apa baca semuanya silsilah Imam Haddad bisa. Itu kan semua tentang hati. Iya kan? Ituin hati semua tuh. Ya, kita tahu ukuran kita hati kita kayak gimana kan gitu. Makanya tuh yang apa? Yang banyak orang itu aja baca kita itu. Kayak alat apa kitab apa al-azkarnya tuh bukan azkar Nawawi tapi al-azkar itu apa Imam Haddad ada juga tuh. Tuh Risalatul Muawanah tuh lumayan tuh. Yang apa? Yang 20-30%-nya udah kita amalin kan gitu tuh. Ini kan itu aja tuh. Ya, kayak misalkan kayak apa? Kalau misalnya Ihya Ulumuddin tuh. Jangan Ihya Ulumuddin dulu tuh. Bidayatul Hidayahnya dulu lah tuh. Kita amalin tuh. Di situ baru naik tuh. Apa tuh namanya? Ya Allah lupa. Hah? Bukan, habis Bidayatul Hidayah ada dua sebelum apa? Sebelum Ihya Ulumuddin. Yang pertengahan ya. Kalau di Ihya apa? Al-Ihya dibaca itu tapi pokoknya itu tuh. Kan gitu apa? Itu silsilahnya Imam Ghazali itu. Dari apa Bidayatul Hidayah terus ini itu yang terakhir Bayu Ihya Ulumuddin itu. Jangan langsung Ihya Ulumuddin. Bidayatul Hidayah belum dibaca langsung Ihya Ulumuddin ya. Puyeng pala tuh. Itu udah bahasa hati semua tuh. Cara rekonstruksi ulang hati yang rusak jadi hati yang bagus. Itu Ihya Ulumuddin banyak gitu tuh. Dari sifat-sifat itu hatinya segala macam. Wah, itu kalau ini nggak bakal nerima itu. Kalau hati-hati yang apa masih busuk susah nerimanya. Karena apa itu nasihat buat diri sendiri itu. Lalu apa dinasihatin lagi? Ausini kata Nabi Musa, kasih wasiat aku tuh. Lalu Nabi Khidir ngomong tuh. Kun basaman wala takun dohakan. Jadilah orang yang selalu senyum, jangan jadi orang yang selalu banyak ketawa tuh. Wada'il lujajah dan tinggalkanlah apa lujajah Allah lupa apa ya lihat dulu wala tamsi fi ghairi hajatin dan jangan apa jangan jalan ke apa ke suatu tempat yang nggak ada hajatnya dalam artian
nggak ada niat. Misalnya kita nih jalan tuh, mau kemana ya lu? Sono, ke kebun jeruk, ngapain? Iseng gitu. Nah itu apa? Itu fi ghairi hajatin tuh, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu tuh pengen ke kebun jeruk tuh. Jangan tuh, wala ta'ab tuh, alal khotoin tuh, wala ta'abin alal khotoin khotoyahum tuh. Dan jangan ngerasa capek kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, yaitu jangan capek untuk mengingatkan mereka tuh, orang-orang yang selalu melakukan dosa atau kesalahan tuh. Wa beki, dan menangislah ala khotiatika, atas kesalahanmu ya Ibnu Imron, wahai Ibnu Imron tuh. Musa kan Nabi Musa bin Imron tuh. Dan menangislah atas kesalahanmu, jangan nangisin kesalahan orang tuh. Nabi Musa aja dikasih taunya Nabi Khidir kayak gitu tuh. Wa yas'alunaka Dzulqarnain, antar kita baru cerita Dzulqarnain. Ini juga panjang juga nih. Tentang Ya'juj wa Ma'juj. Insyaallah ntar kita selesain tuh. Insyaallah malam 21 nih hatam tuh. Allahu a'lam bishawab. Apa yang saya jaga rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin nabiyil mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil qur'ani bi taqwa jamila bil afir rahmanin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.